adalah lebih sulit to put our trust in God ketika kita mengalami situasi hidup yang kita jalani terasa begitu sulit. Ketika kita merasa begitu besar beban yang harus kita tanggung. Dan itu juga terjadi pada orang-orang Israel ketika mereka dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Dan mereka bahkan sampai berkata kepada Musa, "Bukankah telah kami katakan di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun." Saya mengutip bacaan dari kitab Keluaran hari ini. Dan kalau kita mendengarkan bacaan ini, kita sesungguhnya dihantarkan pada situasi hidup kita. Kadang-kadang kita juga mengalami situasi padang gurun. Kita harus menghadapi resiko dan tantangan. Dan memang hidup kita pasti akan menghadapi resiko, mengalami tantangan. Dan pada saat itu mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan saya berada di padang gurun ini? Mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami situasi yang begitu sulit ini? Bangsa Israel mengalami keputusasaan. Dan mereka bertanya, untuk apa semua ini harus terjadi? Lebih mudah bagi mereka jika risiko tersebut tidak mereka alami. Mereka tidak perlu mengembara di padang gurun yang begitu sulit rasanya untuk ditempuh. Hidup kita pun kadang-kadang demikian. Adalah lebih mudah hidup ini jika segala risiko yang harus kita jalani itu tidak ada sama sekali. Jika Anda menikah, Anda mengucapkan setia satu sama lain dalam janji pernikahan, tapi lihatlah, dalam resiko yang Anda harus tanggung dalam ucapan janji ini, Anda mengalami begitu banyak kesulitan. Anda harus menerima pasangan Anda apa adanya. Anda harus kemudian bertumbuh dalam cinta dan kesetiaan. Demikian juga Anda sebagai orang tua memiliki komitmen untuk memelihara anak-anak Anda. Ketika anak Anda lahir, mungkin Anda begitu bahagia dan mengatakan, "Saya akan menjaga dia seumur hidupku." Tapi ketika Anda mengalami mereka menjadi teenagers, mereka menjadi lebih sulit untuk diatur, mungkin Anda mengatakan, lebih baik dia tidak pernah terlahir di atas muka bumi ini. Lihatlah bagaimana resiko itu harus kita hadapi dalam hidup ini. Juga dalam hal iman. Kita seringkali berhadapan dengan situasi yang sulit dan kita kadang-kadang seperti juga orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam Injil hari ini menuntut suatu tanda dari Yesus. Mujizat. Padahal Yesus telah melakukan begitu banyak karya penyembuhan dan juga telah mengajarkan kepada mereka begitu banyak hal yang indah tentang Allah, tentang kabar gembira. Tapi mereka masih menantikan mujizat. Mengapa mereka tidak masuk ke dalam relasi yang lebih dalam dengan Yesus, mengenal Yesus dengan lebih baik seperti para murid yang lain? Dan Yesus menjadi sangat kecewa dengan sikap mereka. Yesus mengatakan, kalau di Niniwe dulu orang-orang bertobat karena pewartaan Nabi Yunus, mengapa mereka tidak? Mengapa mereka yang melihat tanda tidak dapat bertobat? Dan inilah pesan juga untuk kita. Jangan menuntut tanda terlebih dahulu. Jangan menuntut mujizat terlebih dahulu dalam hidup Anda. Tetapi bawa dirimu dalam relasi yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan engkau pasti akan melihat begitu banyak karya agung Tuhan yang akan ditampakkan di depan matamu. Yang terjadi di dalam perjalanan hidupmu. Ibaratnya begini saudara-saudari. Kalau kita memiliki relasi yang baik satu sama lain, kita akan melihat ada begitu banyak hal yang mengejutkan bisa terjadi. Anda mungkin dibawakan tiba-tiba makanan oleh sahabat Anda, dikirimkan makanan yang begitu lezat yang Anda inginkan, atau misalnya Anda mendapatkan hadiah yang mendadak dari pasangan Anda karena Anda memiliki relasi yang baik, memiliki relasi yang dalam kasih dengan orang-orang yang Anda cintai. Sebagai anak pun demikian, Anda tiba-tiba mendapatkan mungkin gadget yang baru, Anda mendapatkan hadiah sepatu yang baru, baju yang baru. Kenapa? Relasi yang baik. Dan inilah juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melihat tanda yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita harus bertanya, sudahkah kita put our trust in God? Apakah kita juga sudah menginvestasi relasi kita dengan Tuhan? Saya tidak mengatakan bahwa relasi ini seperti sesuatu yang kita mencari keuntungan dari Tuhan. Tidak. Tapi pertama-tama panggilan hidup kita adalah membawa diri kita semakin dekat dengan Tuhan terlebih dahulu. Maka kamu akan mendapatkan dan melihat tanda dan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan, semoga kami tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat, atau seperti orang Israel yang meragukan kebaikan-Mu, yang skeptis terhadap kuasa-Mu dalam hidup kami.
Tapi bahwa kami Tuhan semakin percaya padamu, semakin dekat dengan Engkau sendiri. Dan kami tahu Engkau pasti akan menyelenggarakan hidup kami dengan caramu yang sebaik-baiknya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.